Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu dari kajian Khulasatul Anbiya fi Qasasil Anbiya. Kita masuk pertemuan keempat. Terakhir kita sudah selesai di kisah Nabi Adam, ya, 2 pertemuan. Sekarang kita masuk di kisah Nabi Idris, halaman 12. Ya. Qala al-muallif, kata penulis, Idrisu alaihi assalam. Idris alaihi salam. Nasabuhu, ya, nasabuhu yaitu nasabnya, huwa Idris bin Yarid bin Mahlail, ya. Jadi namanya adalah Idris bin Yarid bin Mahlail. Wa yantahi nasabuhu ila Syith ibn Adam, ya. Jadi namanya adalah Idris bin Yarid bin Mahlail, ya, dan nasabnya itu bersambung ke Syith, ya. Syith itu bin Adam, ya, nama anak dari Nabi Adam, Idris. Ya, jadi Syith bin Adam alaihi assalam. Wasmuhu indal Ibraniyin Khanukh, ya, Khanukh. Jadi nama Idris, ya, namanya itu dalam bahasa Ibrani adalah Khanukh atau Henoch, ya. Wa qad adraka min hayati Adam alaihi salam, dan dia sempat menjumpai masa kehidupan Adam. Jadi Nabi Idris ini bertemu, ya, ya, bertemu Nabi Adam selama berapa? 308 tahun. Ya, 308 tahun. Wa qad dzukira fi mawdi'aini minal Qur'anil Karim. Dan nama Idris ini disebutkan dalam Al-Qur'an pada 2 tempat, ya. Fi mawdi'aini itu di 2 tempat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya mauliduhu, ya, kelahirannya. Wulida bi Babila al-Iraq. Lahir di Babil. Babil itu di Irak. Di Irak itu tempat kelahiran para nabi juga, ya. Wastaqarra bi Misra, dan beliau tinggal di Mesir. Ya, jadi jauh, ya, dari Irak, ya, ke Mesir itu lumayan jauh lewat Suriah, ya. Terus dakwatuhu, dakwah Nabi Idris, ya. U'tiya an-nubuwata, ya, ba'da Syith, ya. Jadi Nabi Idris ini mendapat kenabian setelah Nabi Syith, ya. Syith, ya, susah, ya. Wa qad dzukira fil Qur'anil Karim mausufan bis-sidqi, qala ta'ala wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Surat Maryam, ya. Surat Maryam. Jadi beliau itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai seorang yang sangat benar, jujur. Allah Ta'ala berfirman, wadhkur fil Qur'anil Karim, ya, wadhkur fil kitabi Idris. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang, ya, kafir Quraisy tentang kisah Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, dan beliau adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi, ya, seorang nabi. Jadi itu satu, ya, disebutin dalam Al-Qur'an di surat Maryam. Qala Ibnu Abbas fi tafsir al-ayah wa rafa'nahu makanan 'aliyya, ya. Dan juga
Itu dalam dari ini ya, apa namanya, Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Di sini juga, di sini beda ya teksnya. Da ilal fadilati wa maharabatil fasadi wa ta'miril ardi wa qad ihtamma ya bi insya'il madan ya. Faqila innahu buniya fi asrihi ya. Jadi apa namanya, da ilal fadilah ya. Jadi tafsir Ibnu Abbas taruhnya di bawah ya, agak beda ya, sebagai sebelah bawah. Nah, jadi tadi setelah dakwahnya ya, da ilal fadilati wa muharabatil fasadi wa ta'miril ardi wa qad ihtamma bi insya'il muduni faqila innahu bana fi asrihi. Jadi beliau itu menyeru kepada ya beliau menyeru kepada fadilah, menyeru kepada keutamaan dan memerangi kepada kerusakan dan memakmurkan bumi. Waqad ihtamma, dan dia menaruh perhatian ya bi insya'il mudun, yaitu dengan mendirikan kota-kota ya. Faqila, dikatakan innahu bunya fi asrihi, pada masanya itu beliau membangun 188 Madinah, itu kota. Jadi dia termasuk yang membangun ya peradaban ya, 188 kota ya Madinah dan dibangun. Walahu indallahi makanatun azimatun, qala ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya. Nah ini. Jadi ayat kedua, dan Allah Ta'ala berfirman, dan dia memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wa rafa'nahu makanan aliyya. Ini maksudnya Nabi Idris ya, wa rafa'nahu makanan aliyya, karena di sini kan ayat 56 ya, Maryam wa dzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Jadi dua kali ya. Jadi fil jannah. Jadi di sini maksudnya, dan kami telah mengangkat Nabi Idris ke martabat yang tinggi fil jannah, yaitu ke surga. Qala Ibnu Abbas ya, baru qala Ibnu Abbas fi tafsiril ayah. Beliau Ibnu Abbas menafsirkan ayat ya, wa rafa'na makanan aliyya. Kata Ibnu Abbas dia adalah salah satu yang didoakan oleh Nabi ya. Ya Allahumma faqihhu fiddin. Kata beliau maksudnya rafa'a ila sama'i famata biha. Nah, ini agak menarik nih. Kalau menurut Ibnu Abbas itu maknanya wa rafa'nahu makanan aliyya, beliau itu diangkat ke langit famata biha. Jadi diangkat ke langit lalu wafat di sana. Ini salah satu pendapat ya. Pendapat beliau, pendapat Ibnu Abbas. Jadi diangkat ke langit famata biha, dan wafat di sana. Itu kata siapa? Ibnu Abbas ya, dalam menafsirkan surat Maryam ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, faidah selanjutnya, kata penulis di sini Idris ya, Nabi Idris alaihi salam huwa awwalu man khatta bil qalam. Jadi Nabi Idris ini adalah orang yang pertama yang menulis dengan pena ya, dengan pena. Jadi Nabi Idris ini tadi membangun kota ya, 188. Wa awwalu man khatta thiyaba wa labisal makhita wa kanu min qablu yalbasunal juluda. Dan juga beliau adalah orang pertama menjahit pakaian dan mengenakan pakaian berjahit ya. Jadi pertama yang menggunakan pakaian yang dijahit. Sebelumnya min qablu yalbasunal julud. Sebelumnya manusia itu menggunakan apa? Julud, kulit binatang. Ya, kulit binatang. Dia udah agak lebih modern. Wa awwalu man nadhara fil ulumi nujumi wal hisab. Nah, ada juga
Dan Nabi Idris ini juga adalah orang yang pertama yang mengkaji apa? Ilmu astronomi ya, wal hisab dan matematika. Hisab itu kan perhitungan. Jadi kasih nama anak Idris ya, pinter ya. Idris. Washtahara, dan Nabi Idris bil hikmati wa min aqwalihi ya. As-sa'idu man nadhara ila nafsihi wa syafa'atuhu inda rabbih a'maluhu as-solihatu. Jadi ini menarik juga nih ya. Dia terkenal dengan hikmahnya ya, ustahara bil hikmah, dan di antara perkataannya, nah ini perkataannya bisa sampai wallahu alam ya, karena perlu sanad ya sampai Nabi Idris. Tapi di sini disebutkan kalau ini memang benar, yaitu as-sa'idu man nadhara ila nafsihi wa syafa'atuhu inda rabbih amaluhu as-solihatu. Orang yang as-sa'id, orang yang bahagia adalah orang yang nadhara ila nafsihi, itu yang melihat kepada dirinya, apa? Menintrospeksi diri. Wa syafa'atuhu, dan syafaatnya di sisi Rabbnya adalah amal-amal solehnya, ya, amal-amal solehnya. Kemudian di antara perkataannya, as-sabru mal imani billah yurithu dhafara, dan juga kata beliau, kesabaran bersama keimanan kepada Allah ya, kesabaran bersama keimanan kepada Allah yurithul dhafara, akan mewariskan kemenangan. Dan perkataan yang ketiga yang di sini dikutip, yaitu man arada bulughal ilmi wal amali shalihi falyatruk min yadahi adata. Jadi barang siapa yang ingin bulug, mencapai ilmu wal amal soleh dan amal soleh, falyatruk, maka hendaklah dia meninggalkan min yadihi, dari tangannya, adatul ya, yadahi adatul jahli wasayil amal, dan hendaklah dia menghilangkan kebodohan, perangkat-perangkat kebodohan dan perbuatan buruk. Dan terakhir tajannabu al makasiba ad-daniyah ya, ad-daniyah ya. Tanajabu berarti apa? Jauhilah ya. Al makasib ad-daniyah itu adalah keuntungan yang hina ya, keuntungan hina. Ini biar apa? Hikmah ya. Ada 4 berarti, 1 2 3 4 ya. Selesai ya tentang Nabi Idris, karena memang sedikit ya, di Al-Quran hanya disebutkan 2. Pasti butuh ya kisah-kisah yang alam ya, kita kalau lihat di Israiliyat gitu ya ada, misalnya di kitab Perjanjian Lama, tapi kan nggak tahu benar apa enggaknya ya. Yang sedangkan di Al-Quran hanya di surat Maryam cuman bilang Siddiq, Nabi, sama kedudukan yang tinggi, udah. Wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ya, selesai. Ya, silakan. Habil. Oh, anaknya kan banyak, Kan ada yang nabi kok enggak dimasukkan ke dalam urutan nabi. Oh, ini 25 itu yang disebut di Al-Quran. Ini fit juga nabi. Ya, itu kan nabi. Ada yang nabi Adam. Itu. Bukan enggak dimasukkan. Hah? Ini yang disebut dalam Al-Quran 25. Rasul kan nabi ada 120 berapa kemarin? 127.000 ya? Iya. Rasul ada 313. Ya, jadi 25 sebagian kecil memang. Jadi nabi itu banyak. Jadi enggak dimasukkan tuh karena ini yang benar-benar disebut dalam Al-Qur'an aja. Dalam Al-Qur'an aja. Alasannya seperti itu. Yang disebut 25 nabi dan rasul itu yang ada hitungannya. Yang maksudnya yang ada kayak Dzulkifl, Ayub, semua ini ada nih. Yakub, Yusuf kan banyak. Wa Yaqub, wa Ishaq, wa Yaqub gitu kan di Al-Baqarah gitu kan. Itu aja. Jadi yang disebutin. Tapi kata Nabi sendiri, Nabi itu jumlahnya 120.000 ya, dan Rasul itu 315. Ulul azmi 5, yang disebut dalam Al-Quran 25 ya, 25.
Jadi fifth nabi. Makanya berarti kan ya dari 120-an itu ya 25 yang menonjol gitu ya, menonjol. Bahkan nabi belum tentu rasul kan? Tapi rasul udah pasti nabi. Jadi sebenarnya dari 125 ada yang 313 jadi rasul ya, rasul. Dari yang 120 juga 25 yang disebut dalam Al-Qur'an. Jadi enggak semua rasul juga disebut ya. Nah dari yang 25 5 lagi. Ya, dari 5 2 Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad Khalilur Rahman. Dari 2 1 yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Lanjut. Sekarang Nuh. Ya, ini yang ketiga. Ini berdasarkan ini urutan zaman ya. Nah, ini panjang. Idris ke Nuh panjang juga jaraknya ya. Nuhun alaihissalam dzukira fil Qur'anil Karim halaman 13 fi thalathatin wa arba'ina mawdi'an. Ini agak banyak ya. Jadi Nabi Nuh, nah ini disebut rasul pertama ya, rasul pertama. Disebut dalam Al-Qur'an 43 tempat ya, 43 tempat. Wa huwa awalur rusul, dan dia adalah rasul. Ya. Dan ada ayat yang menarik itu apa ya itu juga sering ya suka dijadikan dalil ya, bahwa kalau nggak salah dakwah para nabi itu sama ya. Nanti kalau ada yang Anda ingat ya, ada ayatnya. Nah di sini dan dia adalah rasul pertama. Wa min ulil azmi qala ta'ala, dan termasuk ulul azmi. Allah Ta'ala berfirman ya dalam surat Al-Ankabut ayat 14, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ya, jadi kami telah utus kepada Nuh, dan ini sebagai penghibur ya pada Nabi bahwa dakwah itu memang panjang ya. Sedangkan Nabi kan ditolak ya, belum ada apa-apanya ibaratnya dari orang-orang zaman dulu, di mana Nuh itu tinggal ya, mengutus itu kepada kaumnya, dan falabisa fihim alfasana, dan tinggal di antara mereka 1000 tahun ya. Kurang 50 ya, berarti 950 tahun. Itu setelah jadi nabi. Sebelum jadi nabi itu beberapa ratus tahun masih hidup. Jadi umurnya 950 plus berapa? 950 itu pas jadi nabinya. Jadi diangkat jadi rasulnya. Ya, di sebagian kisah disebutkan seperti itu. Fa akhadahumut tufanu wa hum zalimun, maka mereka ditimpa tufan. Tufan itu bukan angin, tapi apa? Banjir besar, tufan. Kita kan angin tufan ya. Tufan itu ada ditimpa banjir besar. Wahum zalimun, dan mereka adalah orang-orang zalim, maksudnya orang yang berdosa ya. Zalim berbuat syirik ya, berbuat syirik. Nasabuhu, yaitu nasabnya huwa Nuhu benu Lamak ya. Bin Matusyalah ya, jadi Nun bin Lamak bin Matusyalah ibn Khanuh bin Yarid. Nah sama ketemu tuh sama Nabi Idris kan? Bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anushi bin Sid bin Adam ya, jadi kalau nasabnya itu tadi ketemu di Sid ya. Sini Nuh bin Lamak bin Matusyalah bin Khanuh bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anushi bin Sid bin Adam. Jadi yang anak Adamnya langsung itu Sid. Ya, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 generasi baru ada Nabi Nuh. Ya. Kemudian kelahirannya mauliduhu lidabil Iraq, sama kayak Nabi Idris, lahirnya di Irak. Wa kana mauliduhu ba'da wafati Adam. Nah, cuman karena Nabi Adam itu umurnya panjang juga kan. Jadi lahirnya itu
kelahirannya itu 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Enggak lama ya. Kalau dibandingkan umur-umur umat-umat terdahulu. Jadi kelahirannya itu 126 tahun ya. 126 tahun setelah wafatnya Adam. Qaumuhu, kaumnya. Ya, bagaimana kaum Nabi Nuh? Kanat ibadatul asnam muntashiratan baina qaumihi fahum awwalu man abadal asnama min dunillah. Karena ya ini ya dulu sebelumnya belum bernyembah. Dulu itu kan orang soleh ya, kan awal mula. Dan bahkan kaum pertama yang nyembah berhala itu kaumnya Nabi Nuh, di mana dia di penyembahan berhala itu menyebar di kaumnya, dan mereka adalah kaum yang pertama yang menyembah berhala selain min dunillah, selain Allah. Ya, jadi sebelumnya pelan-pelan ya bikin patung orang soleh, ilmu diangkat, kemudian akhirnya kaumnya baru nyembah. Jadi nggak langsung. Perlu 7 turunan dulu ya. 7 turunan, ilmu sudah hilang. Ya, ilmu sudah hilang, akhirnya mereka bodoh. Kemudian setan membisiki dan akhirnya mereka menyembah patung tersebut. Dakwatuhu, bagaimana dakwahnya? Ya, dakwah Nabi Nuh. Bu'itsa ba'dal khamsina min umurihi fajtahada fi nushihim wa irsyadihim ila ibadatillahi wahdah wa tarki ibadatil asnam. Diutus setelah berusia 50 tahun. Berarti 50 plus 950. Jadi diutusnya 50 tahun barulah berdakwah ya. 1000 tahun kurang 50. Kemudian dia bersungguh-sungguh dalam menasehati mereka wa irsyad wa irsyadihim, membimbing mereka untuk menyembah Allah saja dan meninggalkan penyembahan berhala. Wa akhadha yad'uuhum tawala tis'imi'ati amin famastajaba lahu illa qalilun minhum fada'a ala qaumihi qala ta'ala. Jadi kata beliau, dia terus berdakwah kepada mereka selama 900 tahun, namun hanya sedikit dari mereka yang memenuhi panggilannya. Kemudian dia berdoa ya. Ya, kemudian dia berdoa kepada kaumnya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Sampai berdoa begitu. Doanya keburukan sebenarnya. Jadi ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir ini ya tinggal di atas muka bumi, habis sama banjir ya. Karena nanti keturunan setelah Nabi Nuh cuma yang ada di kapal. Habis itu semua ya. Sudah yang cuma ada di yang ikut Nabi Nuh saja. Ya. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal masih hidup orang kafir ya, saat itu di zaman Nabi Nuh, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang fajiran, berbuat maksiat, kafara, dan kafir juga gitu ya. Fa'amarahullahu an, maka akhirnya ya kata penulis fa'amarahullahu an yasna'a as-safinah. Kemudian Allah memerintah Nabi Nuh untuk membuat safinah, kapal. Wa qad qama bi zar'in nakhli liyahsula 'alal ukhshabi wa sana'aha bi nafsihi bi wahyin minallah wa kullama marra 'alaihi ahadun min qaumihi ya sakhiru minhu li bu'dihim anil bahri. Ngejek ya. Akhirnya Allah memerintahkan untuk membuat kapal, dia menanam pohon kurma untuk mendapatkan kayunya, dia membuat sendiri dengan petunjuk wahyu dari Allah. Siapa yang ngajarin ya? Bikin kapal ya, Allah. Setiap kali ada seorang dari kaumnya lewat, mereka mengejeknya ya, li bu'dihim, karena jauh dari laut ya. Laut jauh.
Ya, laut jauh. Akhirnya kata penulis, falamma ja'al yaum, akhirnya ketika tiba saatnya hari azab itu datang, al yaum al mau'ud, yaitu hari yang dijanjikan, raqiba nuhun wa man amana safinata wa akhadha min kulli syai'in zaujaini. Kemudian akhirnya Nuh dan orang-orang beriman naik ke atas bahtera, dan dia membawa serta sepasang dari setiap jenis makhluk, zakaron wa unsa, ya, jadi sepasang-sepasang, ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Fa akhrajatil ardu ma'aha wa amtaratis sama'u. Jadi bumi mengeluarkan airnya, langit menurunkan hujannya, dari bawah keluar, dari atas keluar, banjir, ya. Fa'ughriqatil ardu biman fiha wa kanat tufanu wa najatis safinah. Akhirnya tenggelamlah bumi, ya. Fa'ughriqatil ardu, bumi enggak ada yang muncul lagi bumi, ya. Gimana, gunung enggak ada, ya, gunung enggak ada, berarti semua laut. Kemudian wakana tufanu, kemudian banjir besar, ya, dan wanajatis safinah, dan selamatlah kapal tersebut, ya, selamatlah kapal tersebut. Wa qad kanat, ya, muddatur rukubis safinah mi'atan wa khamsina yauman. Ternyata lama juga, ya. Jadi durasi berada di atas kapal itu adalah berapa? Ya, mi'ah wa khamsina yauman, 150 hari. Berapa tuh? Bagi 35 bulan terombang-ambing, ya. Iya, 150 hari. Jadi lamanya seperti itu, ya, mantas saja yang banjir, ya, 150 hari dari bawah keluar, dari atas hujan. Summastawat alal jabal yusammal judi, ini ada di Al-Qur'an, ya. Summastawat ala jabali yusammal judi ba'daha asyanuhun alaihi salam wa qaumuhu ya'budunallaha wahdah wa kana kullu man 'alal ardi mu'minun, ya, billah. Ya, jadi setelah itu bahtera itu berlabuh di atas sebuah gunung disebut Bukit Judi. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya hidup dan menyembah Allah saja, dan semua yang ada di bumi saat itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Faidah, apa faidahnya bisa kita ambil? Ya, yurwa bin Abbas radhiyallahu anhuma anna awwala ma dakhala minat tuyurid durrah al-babbagha, ya, al-babbagha us-saghiru. Jadi kata Ibnu Abbas, sungguhnya hewan, ya, yang pertama dari jenis burung yang masuk ke bahtera kapal adalah burung durrah. Durrah itu seperti burung, ya, apa namanya, al-babbagha, burung beok, al-babbagha us-saghira, seperti burung beok kecil, ya, sebuah burung, kata Ibnu Abbas. Wa akhiru ma dakhala minal hayawanatil himar wa dakhala iblisu muta'alliqan wa dakhala iblisu muta'alliqan bidzanabil himar. Jadi kata Ibnu Abbas, ya, jadi hewan yang terakhir masuk adalah keledai, dan iblis masuk dengan bergantung pada ekor keledai. Kalau enggak, ya, jadi dia nempel di ekor keledai. Ini faedah dari Ibnu Abbas. Nah, wa qad nazala Nuhu alaihi salam minas safinati fil yaumil 'ashiri min syahril Muharram. Makanya 10 Muharram itu banyak kejadian, ya, banyak kejadian. Nabi Nuh alaihissalam turun itu di hari ke-10 bulan Muharram, ya. Kalau nggak salah bulan Muharram tuh apa, ya, Nabi Musa juga adalah 10 Muharram, ya. Terus memang Nabi Muhammad SAW juga, ya, bahkan orang Yahudi kan
menjadikan itu kan karena Bani Israel kan dari Nabi Musa. Makanya diperintahkan Nabi Muhammad SAW lebih berhak lagi ya menjadikan 10 Muharram itu ya memiliki keutamaan. Auladuhu, anak-anaknya. Nah ini baru cikal bakal, karena kan ya cikal bakal kita semua nggak ada lagi soalnya. Sam, anaknya Sam. Abul Araf, nah itu baru tuh bapaknya bangsa Arab, Sam. Kemudian Ham itu Abul Habash, bapaknya bangsa Habasyah, yang hitam-hitam ya, yang hitam-hitam. Apa Habasyah itu kan Ethiopia ya sekarang. Kemudian Yafid Abul Rum, itu bapaknya bangsa Romawi yang bule-bule ya. Ya dari situ kan, dari mana lagi ya? Dari Nabi Nuh ya. Kita udah campur-campur kali ya. Semana ini ya? Ya tiga itu aja. Ya. Jadi apa hidungnya mancung ke dalam ya. Campuran mana? Campur-campur lah pokoknya ya. Wa qad kana lahu waladun yusamma Kan'an. Nah, ada juga yaitu dia juga memiliki seorang putra bernama Kan'an. Kan'an mah yang dipanggil enggak mau naik kapal kan? Kan'an, ya. Ya, enggak mau. Jadi Dia namanya Kan'an. Nadahu Nuh pernah manggil dia Kan'an inda tufanir kab ma'ana farafadha wa sa'ida jabalan fakana minal mughraqin. Ya gitu kan. Dan dia memanggil naik saat banjir ya, naiklah bersama kami namun dia menolak dan naik ke atas gunung sehingga dia masuk orang-orang yang ditenggelamkan. Begitu juga istrinya. Ya wa kadzalika zaujatu Nuhin alaihi salam faqad kanat kafiratan bidakwati zaujiha. Ya dan juga istrinya itu kafir dari dakwah suaminya. Kemudian wafatnya Nabi Nuh. Atwalul anbiya umran. Nuh ini adalah nabi yang umurnya paling panjang alayal ardi ya. Kalau umurnya paling panjang sampai sekarang ya mungkin Nabi Isa ya kan? Karena nanti akan bangkit lagi. Ya, tapi kalau yang paling panjang umurnya di dunia di muka bumi bukan di langit ya, yaitu hidup selama 950 tahun ya, 950 tahun umurnya. Ada yang bilang ya, makanya waqila ya, ada yang bilang 1000 alf ya waqila ada yang bilang 1350 tahun, ada juga yang bilang 1780 tahun ya, karena susah ya men-track sejarah. Tapi kalau tadi diutus jadi nabi 50, dakwah 950 ya. Dakwah 950. Oh ya, itu baru 1000. Tapi kan habis tambah 150 hari ya di laut, tambah lagi pas hidup. Ya kan? Sebenarnya lebih dari 1000. Ya mungkin yang benar 1350 atas 1780-an itu. Ya kan? 50 nabi, 950 dakwah, 150 hari ya di laut. Terus udah, masih hidup lagi kan? Masih hidup lagi setelahnya. Kemudian faidah. Rawa Ibnu Jarir ya, diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Ya, Ibnu Jarir ahli tafsir juga ya. Rawa Ibnu Jarir wal Azraqi anna qabra Nuhin alaihi salam bil Masjidil Harami bil Masjidil Harami bi baldatin bil biqa'i tu'raful yaum bi karakin Nuhin. Jadi kata Ibnu Jarir ya, dan Al-Azraqi meriwayatkan bahwa makam Nabi Nuh itu ada di sekitar Masjidil Haram di sebuah daerah namanya Biqa yang sekarang dikenal dengan nama Karak Nuh. Ada itu di di sekitar Mekah ya. Oh di YouTube tuh. Cuman wallahu alam benar apa enggaknya ya. Ini tapi diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Nah, kemudian
Faidah iktasyafa ulamaul athar safinatanuhin bijabalil judi fit Turkiya. Iktasyafa ulamaul athar. Ulamaul athar itu adalah arkeolog, ya. Para arkeolog itu menemukan sisa-sisa kapal Nabi Nuh itu di Gunung Judi di Turki, ya, di Turki. Turki berarti ke tadi mana? Di Irak kan? Irak, ya, ngambang-ngambang ke Turki, ya. Tapi kalau yang itu meninggalnya di daerah Jaziratul Arab, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang singkatnya, ya, singkatnya yang bisa kita ambil pelajaran. Selanjutnya, yang keempat, Hud alaihissalam. Ya, dzukira fil Qur'anil Karim sab'a marrat. Nah, makanya ini nabi-nabi yang disebut dalam Al-Qur'an. Karena Nabi Hud itu disebutkan 7 kali. Ya. 7 kali. Nasabuhu huwa Hud dia adalah Hud bin Syalah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Jadi 1, 2, 3, ya, 4, keturunan 4 setelah Nabi Nuh. Qaumuhu, ya, kaumnya yaitu kaum Nabi Hud, ursila ila qaumi 'ad. Yang terkenal, ya, kaum 'ad. Hud ini diutus ke kaum 'ad. Wa hum yaskununa ardul ahqafi jibalar rimal. Jadi kaum 'ad itu terkenal, ya. Terkenal yang mendiami negeri Al-Ahqaf. Ahqaf itu pegunungan pasir. Di mana? Di Hadramaut, ya, fi Hadramaut bil Yaman. Jadi di Yaman, Hud itu di Yaman. Jadi kaumnya itu adalah kaum 'Ad yang mendiami negeri Al-Ahqaf di pegunungan pasir di Hadramaut, Yaman. Hadramaut, Yaman. Wa hum minal arabil ladzina sakanul qusurad dakhmah wa abadul asnam. Jadi sebenarnya aslinya orang Arab itu udah turunan Nabi Hud. Dan awal mereka itu emang datangnya dari arah Yaman, ya, dari arah bawah, ya, arah selatan. Karena dulu kan Bakkah itu belum ini, ya. Sampai nanti Nabi Ibrahim membangun sebab pondasinya udah ada, ya. Ya, cerita pembangunan Ka'bah itu beberapa tahap, ya. Nanti kita ceritakan di Nabi Ibrahim, ya. Tapi memang berarti Nabi Hud ini ya, cikal bakalnya, ya, generasi Arab asli. Makanya disebutnya Arab asli itu di bawah, ya, di Yaman. Ya, dan mereka itu adalah bangsa Arab yang mendiami istana-istana yang megah tadi, ya, di pegunungan Al-Ahqaf tadi, pasir. Dan menyembah berhala, ya, dan menyembah berhala sayang. Allah Ta'ala berfirman, bahkan ada surat Hudnya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 50. Dan kepada kaum 'Ad maka kami utus saudara mereka sendiri, yaitu siapa? Hud. Dan dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ya. Ma lakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. In antum illa muftarun, kamu hanyalah, ya, mengada-ngadakan saja. Dakwah Nabi Hud alaihissalam. Inna 'adan 'abadatil asnam ba'da qaumi Nuh, ya. Jadi tadi kan Nuhnya susah payah, ya. Tapi muncul lagi aja ada. Kan semua Nabi Nuh tadi apa? Udah beriman kan? Yang turun dari kapal kan udah beriman kan? Tapi tetap aja, ya, karena tadi iblisnya numpang di keledai. Ngekor deh. Jadi Nabi Hud, ya, makanya kan baru lagi dong setelah berapa? 4 generasi kan? Jadi kaum 'Ad ini adalah kaum yang menyembah berhala setelah zaman kaum Nabi Nuh. Ya. Gara-garanya apa? Ya.
mugtarina bi quwwatihim wa masakinihim ad-dakhmati fada'ahum wa nasahahum famastajabu lahu wastakbaru wa jahadu ni'amallahi alaihim famana'ahumullahul matara thalatha sinina hatta yarji'u ila annahum asaw rasulahum. Jadi mereka menyembah berhala karena apa? Terperdaya oleh kekuatan dan tempat tinggal mereka yang megah, karena dia bisa mahat bikin istana di gunung pasir. Maka Hud mengajak dan menasihati mereka, namun mereka tidak mau menerima seruannya. Mereka malah sombong, mengingkari nikmat-nikmat Allah atas mereka. Barulah Allah menurunkan al-matar, menurunkan apa? Hujan dari mereka selama 3 tahun. 3 tahun. Hatta yarji'u, sampai mereka benar-benar kembali ke jalan yang benar, akan tetapi mereka tetap durhaka. Durhaka. Fa arsalallahu rihan. Akhirnya Allah hinakan mereka, kan mereka bisa kuat kan, badannya gede-gede, mahat mahat gunung. Tapi di azabnya apa? Cuman pakai apa? Angin. Cuman pakai angin. Farsalallahu rihan, maka Allah utus angin, musallaqatan alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Surat apa? Di juz ini belakang. Wal husumu ad-daimatu. Qala ta'ala wa fi 'adin id arsalna alaihimur rihal aqim ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Surat Az-Zariyat. Jadi akhirnya Allah mengutus angin yang dahsyat selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Husum itu adalah daiman, terus menerus, husuma, enggak berhenti-berhenti. Angin 7 malam 8 hari. Dan mereka berterbangan badan yang kuat-kuat itu terbang. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilandanya, melainkan menjadikannya seperti serbuk, seperti karramim. Wafatuhu Asyahud alaihi salamu ba'da halaki qaumihi ya'budullaha illa an mata wa dufina fi Hadramaut Janubal Yaman wa qila annahu bi Dimashq. Maka Hud alaihissalam hidup setelah binasa kaumnya sambil terus menyembah Allah hingga dia wafat dan dimakamkan di Hadramaut, Janub selatan Yaman. Ada pula yang mengatakan di Damaskus. Jadi para nabi juga kadang kuburannya itu disembunyikan supaya tidak disembah Baik, selesai pembahasan Nabi Idris dan Idris, kemudian Nuh dan Hud. Insyaallah kita lanjutkan yang kelima tentuan akan datang, yaitu Nabi Saleh. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.